whoever you are, you have some important and world-changing messages to pass on. Not just with your words, but with your actions too. Hai teman-teman, welcome to bulan Agustus. Balik lagi di ibadah online khusus pelajar Radiance. Gimana kabar kalian? Masuk bulan yang baru, semangat juga harus selalu baru ya. Yang paling penting, relasi sama Tuhan jangan sampai kendor. Nah, buat teman-teman yang ada di Bandung, yuk kita ibadah onsite bareng. Ibadah kita diadakan di Pasir Koja 58 pukul 8.30 dan pukul 10 pagi, serta di Bandung Utara dan Kopo pada pukul 9 pagi. Pokoknya selama bulan Agustus ini bakal banyak banget kegiatan-kegiatan seru. Cek infonya di Instagram kita @grabsing ya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada atau langsung aja scan QR code-nya di layar berikut ini. Selamat memberi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kalian siapin posisi duduk terbaik kalian untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk siapin roti dan anggur perjamuan karena hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Enjoy the service guys! Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, gue mau ajak kalian semua buat puji Tuhan kita. Come on, clap your hands! Sama kita katakan, aku bersinar bagimu, aku nyatakan kemuliaan-Mu, Bapa dan Rajaku. Aku datang ke tahta kudus-Mu, dan ku naikkan pujian bagimu, hanya kepadamu. Mari sama katakan, tanganku gentar. Kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, takkan ku gentar sebab kau besertaku. Ku mau rayakan kemenangan darimu. Tuhanlah kekuatanku,
di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini pujian dan sembah hanya Engkau, Bapa. Sama-sama katakan. Bagimu pujian dan segala hormat yang duduk di tata kemuliaan.
kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Mari kita angkat roti ini dengan penuh ucapan syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbananmu di kayu salib dan Engkau telah memberikan segalanya buat kami sehingga kami memperoleh masa depan. Kami terima masa depan dalam Tuhan, kami memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Yes, students, you are the light of the world. Kamu semua adalah terang dunia dan terangmu akan bercahaya dimanapun kamu berada. Sama seperti lampu, sama seperti lilin, dimanapun mereka berada, mereka akan bercahaya. Nah teman-teman, kalau di sosial media kita lakuin like, comment, and share, itu berlaku juga untuk kabar baik tentang Yesus agar kalian bisa bercahaya dimanapun kalian berada. Share the light. Teman-teman, we need to share it. We need to share the light. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami dijadikan terang dunia oleh Tuhan. Ketika kami mengenal Yesus, maka kami menjadi terang. Dan dimanapun kami berada, terang kami akan bercahaya dan menolong banyak orang. Tolong kami Roh Kudus agar kami tahu bagaimana cara untuk mempraktekkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Welcome to August. Gak kerasa kita masuk ke minggu pertama bulan Agustus dan kita telah mengambil perjamuan kudus untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Jangan lupa untuk tetap share tentang kabar baik ini karena sebanyak mungkin orang perlu tahu bahwa hidup mereka juga punya pengharapan dalam Yesus. Teman-teman, pernah gak kamu pengen banget ngasih tahu teman atau saudara atau seseorang tentang sesuatu? Kamu langsung bersemangat kalau ingat kabar ini, wah harus cerita nih ke si ini, ke si itu. Atau mungkin kamu kayak langsung, wah harus share nih beritanya harus di forward. Mungkin waktu kamu dapat rapot yang bagus, dikirain nilainya mungkin matematika atau bahasa Indonesia, kirain dapetnya 7 atau 6. Ternyata 9, ternyata 98, bagus banget.
dan akhirnya kamu gak sabar pengen langsung share the good news di grup family. Atau kalau kamu misalnya menang lomba yang gak disangka-sangka, yang udah dipersiapin dari jauh-jauh hari, udah kerja keras dan kamu menang. Atau kamu berhasil nyobain satu resep menu yang udah dicoba berkali-kali, gagal terus, gosong terus, tapi akhirnya berhasil. Pasti kamu jadi semangat banget untuk ceritain kalau akhirnya kamu bisa melakukannya. Yes, I did it, I made it. Tapi bisa juga kalau kamu misalnya tahu suatu rahasia nih. Atau ada kejadian memalukan tentang orang lain yang wah kamu harus tahu nih ini lucu banget nih. Yang bikin kamu pengen cepet-cepet cerita ke teman-teman kamu. Jangan sampai nyeritain rahasia orang ya guys ya. Kalau orang bilang jangan ceritain ya jangan disebar-sebarin. Teman-teman, waktu kelas 8 saya mau ke gereja nih ceritanya untuk pertemuan pelayan. Saya sudah agak lupa detailnya ngapain karena udah sangat lama. Tapi yang pasti hari itu gak ada yang nganterin ke gereja, gak ada yang bisa nganterin. Dan saya juga kurang ngerti cara naik kendaraan umum atau angkot. Akhirnya saya mencoba naik angkot. Beberapa waktu yang lalu sebelumnya, saya pernah naik angkot dan akhirnya saya nyasar karena saya naik angkot dengan arah yang salah. Harusnya arahnya ke kiri, tapi saya naik ke arah yang ke kanan karena warnanya sama. Dan nomornya saya gak perhatiin. Oh ternyata yang sama-sama warna kuning ada nomor ini nomor itu ya, mana saya tahu waktu itu. Akhirnya yang kedua kali, saya ingat namanya warna ini, arahnya ke arah kiri bukan ke kanan. Dan akhirnya saya naik angkot nomor sekian itu, warna kuning itu dan nyampe di gereja dengan selamat. Rasanya bangga banget, langsung deh SMS, zaman itu masih SMS. Weh saya nyampe loh, gak nyasar lagi, gak salah nomor. Karena waktu itu nomornya banyak banget, ada 63, ada 27, banyak deh macam-macam. Akhirnya berhasil dan rasanya sebuah pencapaian. Coba tulis di kolom komen apa cerita kamu, pengalaman kamu yang kamu pernah alamin dan gak sabar pengen kamu ceritain ke orang lain. Ada macam-macam alasan kenapa kita pengen ceritain hal tersebut ke orang lain. Mungkin 1 karena lucu, atau 2 dramatis banget, atau 3 bikin shock, bikin kaget, atau menyenangkan banget. Dan atau memang itu adalah good news, berita bagus. Misalnya wah besok liburnya diperpanjang, wah pasti kita langsung cerita ke semua orang, diperpanjang loh liburnya, diperpanjang sehari aja udah senang banget, setuju gak teman-teman? Gimana nih selama sebulan, hampir 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu kalian sudah masuk sekolah, sudah onsite, I hope you guys have a good experience. Dan mungkin ini adalah salah satu cerita yang bisa kamu segera share kepada teman-teman. Nah misalnya lagi nih teman-teman, kamu nemu tempat makan yang enak, hidden gem katanya gitu. Pasti gak sabar dong buat nyeritain ke teman-teman kamu. Kamu langsung story di sosial media kamu, langsung check in dan lain-lain. Dan kamu bilang bahwa oh this is a good place. Ada satu tempat favorit saya yang dulu saya sangat sering datangi waktu saya sedang sekolah di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Dallas. Restoran ini namanya Chick-fil-A. Restoran ini sering diomongin sama teman-teman sekelas, dibilang, hey, hayu kita ke Chick-fil-A, yuk kita ke Chick-fil-A. Apa sih ini, apa sih? Saya pikir, oh kayak McDonald kali ya, sama aja deh. Ternyata enggak, ini beda. Dan karena semua orang share, mereka share lagi, cerita lagi. Akhirnya saya yang gak tahu apa-apa jadi pengen ke sana. Padahal restoran itu tutup kalau hari Minggu. Bayangin, masa sih ada restoran hari Minggu malah tutup? Dan dia bilang hari Minggu itu dia khususkan untuk mereka bisa beribadah ke gereja. Karena itu adalah harinya Tuhan. Nah saya makin penasaran, wah kok bisa ya hari Minggu kok tutup? Dan untuk ibadah lagi, untuk ke gereja. Dimana saat ini orang-orang mungkin demi cari duit gak usah ke gereja. Tapi mereka justru karena hari Minggu mereka tutup untuk ibadah. Akhirnya saya coba dan memang enak banget, sampai hari ini saya masih kangen banget sama rasanya. Sayang itu jauh banget ya teman-teman. Nah tapi semua itu saya dapetin infonya, sekali lagi ada informasi karena ada orang-orang yang share. Sama-sama bilang share. Teman-teman kalau kalian bilang share ya, menurut kamu siapa influencer yang ngasih pengaruh yang baik? Mereka kan share news, share anything. Ada nggak influencer yang menurut kamu influence-nya itu sampai ke seluruh dunia? Kalau ada, siapa nih menurut kalian? Boleh sebutin dong di kolom komen ya. Influencer yang mendunia dampaknya dan kamu suka banget sama konten-konten mereka. Seringkali influencer ini jadi influencer karena ada hal-hal yang mereka share secara online.
Ada influencer yang dapat influence karena share gerakan dance yang baru. Atau mereka cover-cover gerakan dance yang baru dan keren banget. Atau mereka share stand up comedy. Mereka ngelucu gitu ya dan kalian suka nontonnya karena ya bikin kalian ketawa. Atau mungkin juga mereka share make up tutorials. Bisa juga share games, mereka nge-stream games dan kalian ikutan nonton gitu. Tapi ada juga influencer yang memang dapat influence karena mereka ngambil topik yang memang sedang sangat penting, sedang sangat hangat pada saat itu. Waktu kita dengar kata influencer, kita otomatis mikir tentang terkenal di internet ya teman-teman. Oh influencer, internet, sosmed, TikTok gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu kalian, kalau kamu bisa jadi dampak, jadi influence lebih daripada hanya di sosial media. Yang gak kelihatan sih ya, yang gak bisa dipegang. Kamu mungkin bukan orang paling terkenal di sekolah, but maybe you are, gak tahu juga, mungkin kamu memang paling terkenal. Whoever you are, you have some important and world-changing messages to pass on. Not just with your words, but with your actions too. Setiap kalian punya pesan yang penting yang dititipin sama Tuhan untuk di-share kepada orang-orang di sekitar kalian. Jadi kalau kita nggak share, itu kita lagi tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi terkadang kita menyampaikan pesan yang salah. Nah gimana maksudnya? Kadang-kadang ada pesan yang kita sampaikan yang kita nggak maksudkan. Mungkin lewat kata-kata kita atau lewat tingkah laku dan sikap kita. Contohnya, kita ngasih tahu teman kita jam yang salah buat ke acara ulang tahun teman. Ya jadi aja dia salah datang, salah jam. Akhirnya zonk kan teman-teman ya, kena prank. Atau hal lain yang lebih parah lagi, salah ngasih bahan ulangan mungkin. Atau salah ngasih nomor, akhirnya salah telepon. Mungkin kita gak sengaja nge-spill info private tentang teman kita. Atau kita gak sengaja nge-spill info yang seharusnya kita gak share tentang keluarga kita. Dan mereka gak happy dengan apa yang kita lakukan. Bisa jadi juga kita ngomong sesuatu yang nyakitin perasaan teman kita. Atau nyakitin perasaan keluarga kita. Secara sadar maupun gak sadar. Mungkin kita lagi sibuk jadi lupa balas chat. Dan orang tersebut berpikir bahwa dia udah gak peduli sama saya nih. Wah saya dikacangin nih, gak diwaro nih, gak dianggap. Dan akhirnya menjadi masalah yang lebih besar lagi. Kita semua pasti pernah mengalami saat waktu kita salah mengkomunikasikan pesan atau kita yang salah ngerti pesan tersebut alias gagal paham. Siapa yang pernah gagal paham di sini? Saya pernah dan saya yakin semua kita pernah dalam kesalahan yang sama ya. Kita pernah ngalamin perasaan yang gak enak waktu kita sadar, waduh salah ngomong nih, langsung feeling guilty tapi gak bisa ditarik lagi. Gimana juga omongannya udah keluar, kita gak bisa rewind karena ini dunia nyata. Gak bisa di-delete teman-teman, gak bisa di-unsend. Dan waktu itu perasaan kita mungkin makin kacau kalau kita tahu bahwa pesan itu adalah pesan yang sangat penting. Kalau kamu pernah dengar cerita tentang Yesus, pasti kamu tahu kalau pengikut Yesus punya tugas untuk menyampaikan pesan kepada setiap orang sebisa mungkin. Di Alkitab sering dikatakan untuk sebarkan kabar baik, sebarkan Injil. Nah itu adalah pesan Tuhan kepada para muridnya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus lewat perkataan dan tingkah laku kita. Jadi gak usah lewat dikit-dikit Yesus lagi, enggak. Tapi lewat tingkah laku kita, lewat kata-kata kita. Apakah kita honor God, apakah kita honor other people. Tetapi apa sih kabar baik itu? Emang apa sih pesan yang Tuhan Yesus pengen kita sebarin? Kabar baik itu adalah tentang Tuhan yang turun ke dunia, menjadi manusia bernama Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya yang tadi kita rayakan lewat perjamuan kudus, membuat kita juga dapat memiliki kehidupan dan masa depan. Itulah the good news guys, yang bisa kita sebarkan ke semua orang yang kita kenal. Ada harapan di dalam Yesus. Di kitab Kisah Para Rasul, disebutin ada seorang wanita bernama Tabita. Tabita punya kisah yang keren banget waktu dia nyeritain tentang Yesus ke orang lain. Sebelum kita lanjut ke kisah Tabita, pasti semua pada penasaran ya siapa Tabita, saya belum pernah denger nih. Saya mau ceritain dulu sedikit tentang kitab Kisah Para Rasul. Kitab ini ditulis oleh salah satu murid Yesus yaitu Lukas yang berprofesi sebagai dokter. Karena dia dokter maka dia bisa nyusun dengan rapi. Karena dia terbiasa dengan tersusun terurut dengan rapi.
Lukas juga menulis Injil Lukas yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Lukas juga nulis Injil Lukas. Injil Lukas menceritakan kisah tentang kehidupan Yesus. Sedangkan kisah para rasul menceritakan cerita para pengikut Yesus yang menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Kebayang ya bedanya ya teman-teman ya. Kalau Injil Lukas tentang Yesusnya, kalau kisah para rasul tentang cerita para murid yang menyebarkan cerita tentang Yesus. Lukas menulis kitab ini sebagai seorang yang mengerti sejarah. Dia pengen bantu untuk memerangi false rumor. Jadi zaman itu juga ada hoax guys, ada false rumor. Dan juga ajaran-ajaran sesat yang beredar tentang Yesus. Jadi macam-macam banget dah, Yesus bukan Tuhan dan lain sebagainya macamnya. Jadi Lukas bilang nih, saya tulis nih berdasarkan sejarah yang nyata. Kitab ini adalah cara Lukas untuk menyebarkan kabar baik tentang Yesus. Karena dia tahu sejarahnya maka dia tulisin. Di kisah para rasul kita bertemu dengan Tabita, salah satu murid Yesus. Kita sama-sama baca teman-teman di kisah para rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ini dia cerita yang keren yang tadi saya mention sebelumnya guys. Kan keren banget ya, dia tadinya dia hidup berbuat baik lalu dia meninggal dunia lalu bangkit. Wow, kok bisa ya? Teman-teman, banyak sumber yang mengatakan kalau Tabita itu adalah seorang janda. Dan sulit untuk hidup sebagai janda di masa saat itu dan budaya saat itu. Kalau seorang wanita kehilangan suaminya, seringkali wanita itu tidak mampu untuk mencari penghidupan sendiri. Tetapi Tabita bukan hanya bisa support dirinya sendiri, dia malah berkomitmen untuk support kehidupan orang lain juga. Iman Tabita kepada Yesus memberi dia kekuatan untuk menyalurkan, untuk share kasih Allah tentang kebaikan Allah. Dia share kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan. Tabita punya cara sendiri untuk menyebarkan Injil, yaitu lewat kemurahan hati, lewat her generosity. Dia baik banget teman-teman. Dia kalau tadi dibilang di ayat perempuan-perempuan janda menunjukkan baju-baju, pakaian yang dibuat oleh Tabita untuk mereka. Karena dia murah hati, Tabita sangat disayangi oleh komunitasnya. Dia punya pengaruh atau influence yang kuat. Jadi dia influencer zaman itu. Sampai waktu dia meninggal dunia, semuanya menangis, semuanya sedih karena influence besar. Waktu itu Petrus berjalan ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh banyak wanita yang hidupnya sudah diberkati oleh Tabita yang saat ini sedang meninggal. Teman-teman, Petrus membangkitkan Tabita dari kematian, betul. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Mentalitas Tabita yang selalu menyebarkan Injil tidak hanya mempengaruhi para wanita. Tetapi seisi kota semuanya mendengar tentang Tabita yang mati lalu hidup kembali. Ya iyalah, pasti semuanya dengar ya teman-teman. Dan banyak orang akhirnya jadi percaya kepada Yesus. Seharusnya kalau ini memang memuliakan Tuhan, maka akan membawa orang untuk percaya Yesus. Bukan percaya kepada manusianya. Walaupun saat itu Petrus yang membangkitkan, bukan berarti Petrus itu Tuhan. Tetap Yesus adalah Tuhan.
Iman Tabita dan gaya hidupnya yang selalu menyebarkan Injil mengubahkan hidup banyak orang. She changed many lives. Waktu Tabita menceritakan Injil Yesus kepada orang lain, hasilnya adalah ada hidup orang lain yang diubahin. Kalau dibilang banyak janda-janda yang bersyukur karena Tabita, yang sayang sama Tabita, yang ditolong oleh Tabita, artinya there's many widows, banyak janda yang punya pengharapan lagi kepada Yesus karena Tabita. Tapi di Alkitab juga dicatat, ada kalanya waktu kita nyeritain Injil, kita akan jadi musuh bagi orang tertentu. Ketika berita tentang Yesus mulai menyebar ke seluruh dunia, ada banyak oposisi atau perlawanan dari rohaniwan mungkin, dari pihak pemimpin pemerintahan yang gak setuju sama Yesus. Nah, tergantung dari kondisi lingkungan kalian seperti apa. Mungkin kalau di lingkungan kalian oke buat share tentang Yesus, so you can share. Tapi kalau berbahaya, kamu harus lebih berhikmat untuk share tentang Yesus. Ada cara-cara, ada tantangan untuk kamu mencari cara yang paling tepat untuk menyebarkan Injil. Tetapi seharusnya kita gak kaget teman-teman. Karena Yesus sudah memberitahu pengikutnya bahwa nantinya bakal ada tantangan yang mereka hadapi. Di Markus 13 dibilang gini, tetapi kamu ini hati-hatilah. So dari awal Tuhan Yesus udah bilang kepada pengikutnya, hati-hati. Kita juga harus berhati-hati ya teman-teman ya. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan di muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Ini kejadiannya di zaman itu ya teman-teman ya, zaman sekarang udah gak kayak gitu. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Jadi Tuhan Yesus bilang bahwa hati-hati ya kalian ya. Yang penting Injil harus diberitakan. Yang penting berita keselamatan harus diceritakan. Ayat 11, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Kalau kita udah belajar tentang Roh Kudus, bulan Juni kemarin, Roh Kudus pun akan menolong kalian. Waktu kamu gak tahu, wah harus ngomong apa nih ya. Roh Kudus akan memberikan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Tuhan Yesus gak pura-pura bahwa keadaan akan baik-baik aja waktu kita menyebarkan Injil. When we share the gospel, it doesn't mean that everything will be fine. Tetapi Yesus memberi kejaminan kalau Roh Kudus akan selalu memberikan kata-kata yang tepat di waktu yang tepat. Dan ingat, Yesus sudah biasa menghadapi kesulitan. Karena pesan-pesan yang ia sampaikan, ia menerima hate comment, ada kebencian, ada mockery atau penghinaan. Bahkan dia masuk penjara. Dan terakhir adalah kematian yang kita rayakan tadi, perjamuan kudus. Jadi waktu Yesus meminta kita untuk meneruskan pesan yang pernah ia sampaikan, walaupun sulit, dia bicara berdasarkan pengalamannya sendiri. Berita tentang Yesus bukan berita biasa. Tetapi berita itu hidup teman-teman. Berita itu bisa memberikan kehidupan juga. Dan berita itu layak untuk di-share. Waktu Tabita dibangkitkan dari kematian, itu adalah second chance buat Tabita, kesempatan kedua buat Tabita dalam kehidupannya untuk dia bisa ngelanjutin lagi dalam pemberitaan Injil. Dia bisa lagi share tentang Tuhan Yesus. Dan Tabita sebenarnya sudah menerima kehidupan abadi bersama Yesus bahkan jauh sebelum ia dibangkitkan. Kehidupannya udah dibangkitkan ketika dia bertemu Yesus pertama kali. Dan semenjak itu Tabita janji untuk terus share tentang Yesus kepada semua orang lewat kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakuin. Waktu dia mati dan dibangkitin lagi, itu hanyalah perpanjangan waktu buat dia agar dia bisa terus cerita tentang Yesus. Everything is for God's glory. Bukan untuk siapapun, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kamu dan saya mungkin kita gak dibangkitkan dari kematian kayak Tabita ya, of course. Tapi gak apa-apa, kebangkitan kita dimulai dari dalam diri kita, yaitu dari roh kita teman-teman. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita punya hidup yang baru. Seperti Tabita, hidup kita dapat pass on, kita bisa share the good news. Share the good news itu adalah kehidupan kita. Kadang bisa lebih gampang buat share the good news lewat kata-kata, lewat postingan, lewat quotes mungkin kita repost quotes orang lain. Kayaknya that's much easier. Kita lupa
bahwa sikap dan tingkah laku kita juga bisa share tentang kebaikan Yesus. Seperti Tabita, kita semua punya talenta dan kemampuan, punya sumber daya dan waktu untuk kita pakai to share the good news. Tabita bisa membuat pakaian, jadi dia menggunakan waktu dan tenaganya untuk membuat pakaian untuk orang-orang yang memerlukan pakaian. Cara ini adalah cara yang jelas untuk membuat orang lain bisa merasakan kasih Yesus. Dia perlu baju ya dikasih baju ya teman-teman. Karena orang-orang percaya dan menyayangi Tabita, mereka udah dikasih sesuatu yang mereka perlu dan akhirnya mereka jadi percaya sama Tabita. Maka orang-orang itu juga jadi penasaran tentang Yesus yang diikuti oleh Tabita. Siapa sih Yesus? Kenapa sih Tabita begitu baik? Dan dia bilang karena Yesus, karena Yesus. So they want to know karena Tabita share. Bagaimana dengan kamu? Teman-teman, bagaimana kamu bisa menggunakan apa yang kamu miliki untuk mengasihi orang lain dan share the good news tentang Yesus seperti yang Tabita lakukan? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Kalau kalian lihat di sebelah kiri dan kanan saya nih ada banyak barang-barang yang represent something yang kalian bisa lakuin. Misalnya, kalau kamu suka musik misalnya, kamu adalah talented musician. Kamu bisa main gitar atau kamu bisa nyanyi seperti lewat mikrofon yang saya pegang saat ini. Kamu bisa main keyboard or anything. Kamu mungkin ngerti musik teman-teman. Nah mungkin you can make a playlist yang jadi lagu-lagu kesukaan kamu. Lagu-lagu yang honor God, lagu-lagu yang memuliakan Tuhan dan bisa membangkitkan iman. Atau bisa juga kamu mengcover lagu-lagu dan lain-lain yang berhubungan dengan musik. Bisa juga kamu melayani di tempat dimanapun kamu berada untuk melayani Tuhan. Semua yang kamu lakukan atau yang kamu post di sosial media kamu, biar itu bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan buat kamu terkenal, bukan buat yang lain-lain, tapi bring the glory for God. Yang kedua mungkin kamu suka bikin kado-kadoan ya mungkin ya. Ada yang kayaknya senang banget buat bikin gift kecil-kecil. Ini kan giftnya gede ya, Kak ini gede banget. Ada yang kecil-kecil yang imut-imut, ada gantungan kunci kecil. Ada mungkin just very small and thoughtful gift. Kalau kamu memang senang untuk memberi buat hadiah-hadiah kecil. Kamu bisa menunjukkan kasih Tuhan lewat memberi teman-teman. Tanpa pilih-pilih orang. Hal simpel yang Tuhan gerakan dalam hati kamu. Atau kalau kamu punya hal-hal yang lebih, mungkin wah di rumah saya ada banyak barang, ada banyak sesuatu yang kelebihan. You can share with others who are in need. Lalu misalnya kamu suka, you love to play sport, ya. Ini saya bawa raket, mungkin ada yang, Kak saya sportnya gak suka badminton, ya it's okay. Saya sukanya apa? Berenang, main bola, futsal dan lain-lain ya. Mungkin kalau kamu suka play sport, kamu bisa ajak sekelompok orang, sekelompok teman main bareng, olahraga bareng. Dan dari situ kamu bisa introduce, kamu bisa perkenalkan Yesus sedikit-sedikit kepada mereka. Akhirnya mereka bisa kenal Yesus lewat kamu karena kamu udah gain their trust. Mereka tahu bahwa oh ini orang seru juga nih, emang dia biasa ngapain aja sih hari Minggu? Oh dia berdoa kepada Yesus loh, oh siapa Yesus? Akhirnya kamu bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Atau mungkin kamu love to learn, kamu suka belajar. Wah kamu suka baca buku ya, wah kamu suka banget cerita-cerita tentang kisah-kisah atau belajar sesuatu yang baru. Kalau kamu suka belajar, kamu bisa bikin kelompok belajar buat teman-teman yang mau dan memerlukan. Atau bisa bahas buku rohani atau Alkitab bareng. Akhirnya kamu bisa mengenal Tuhan Yesus bersama-sama. Lalu apalagi nih, di sini ada panci ya guys. Kalau kamu mungkin ini suka masak ya, ada yang suka masak di sini. Kalau kamu misalnya suka masak, suka nyari-nyari cara untuk pengen melayani deh, pengen melayani lewat bikinin makanan. Ada orang-orang yang kayak saya mau ngasih makanan, saya mau bikinin makanan. Wah, kamu mirip kayak Tabita. Kalau kamu suka masak, suka jahit mungkin ya, suka bikin baju, kamu suka fashion, kamu suka deh bikin orang lain jadi yang mungkin dia mix and match-nya kurang bagus, kamu gemes pengen bantuin. Hey itu kurang pas atau wah ini kurang nempelnya kurang bener. Kamu bersedia untuk menjahitkannya. Itu adalah kemampuan kamu untuk melayani dan share kabar baik. Kamu bisa share kabar baik dan bantu orang-orang yang perlu dibantu secara fisik. Waktu dia lapar kasih makanan, dia mungkin kedinginan kamu kasih bajunya sobek kamu bisa jahitin. You can share a meal to someone or bisa ngumpulin pakaian yang masih bagus-bagus dan kasih ke orang yang perlu. Intinya adalah
Share the good news tentang Yesus bukan sebuah one time event. Bukan sekali-kali, bukan kalau ada momennya doang, tapi itu adalah lifestyle kita. Bagian dari hidup keseharian kita. Ada yang cuma sekali-kali olahraga kan enggak, itu lifestyle kita. Ada yang cuma sekali-kali pakai baju, enggak juga. Ada yang cuma sekali-kali main musik. If you're a musician, you will play music every single day. Make it your lifestyle. Sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, lewat sikap, lewat kata-kata kita. Dan waktu itu, waktu kita share kabar baik tentang Yesus, hidup kita akan memberikan dampak yang lebih besar. You will be an influencer for Jesus. Tabita gak punya banyak hal. Tapi dia mungkin gak super rich atau dia sultan, enggak. Tapi justru itulah yang membuat hidupnya very bring influence, sangat berpengaruh atau sangat influential. Dia share kabar baik kepada orang lain lewat perbuatan baik. Seperti Yesus juga berbuat baik. Karena Tabita memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut, kehidupan orang-orang itu pun diubahkan oleh Injil. Yap, betul banget kalau kebangkitan Tabita dan kematiannya adalah mujizat. Pasti semua orang heboh dengar kabar itu, tapi sebelum dia mati pun hidupnya sudah memberkati orang banyak. Bahkan sebelum dia ngalamin mati bangkit itu, oleh Petrus dibangkitkan, dia udah jadi berkat duluan. Nah, bagaimana dengan kamu teman-teman? Kira-kira kalau lihat dari semua contoh-contoh ini, apa nih yang bisa kamu lakukan? Kira-kira needs apa yang bisa kamu jawab lewat talenta yang kamu miliki? Kemampuan apa yang bisa kamu berikan untuk melayani Tuhan, untuk share kabar baik tentang Yesus? This weekend, pikirkan apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa share kabar baik tentang Yesus dan jadi kebiasaan sehari-hari. Karena hidup kita bisa share the good news about Jesus. Teman-teman, saya mau ajak kalian sebelum kalian share tentang Jesus, tentang Tuhan Yesus. Kalau kamu belum pernah merasakan kebaikan Tuhan, kalau kamu mikir gimana saya mau share, saya gak ngerasain apa-apa. Hari ini adalah waktunya minta sama Tuhan untuk merasakan kasih-Nya. Saya mau ajak kalian untuk berdoa, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, sehingga kamu bisa merasakan the good news dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa bagi setiap teman-teman yang ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini juga Tuhan katakan bahwa mereka ada pindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Hari ini Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan meminta pengampunan akan dosa-dosa kami yang kami lakukan dari masa lalu hingga masa kini. Kami percaya bahwa Tuhan mampu menghapuskan dosa kami dan kami ingin hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami menjadi anak-Mu dan kami mau belajar untuk mendengar suara-Mu dalam nama Yesus. Teman-teman, kalau kamu mau untuk share the good news dengan apa yang kamu miliki, saat ini angkat tanganmu dan dimanapun kamu berada, sungguh-sungguh bicara pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saya mau untuk dipakai Tuhan. Saya mau agar talenta saya dipakai Tuhan, apapun itu Tuhan. Dalam hal olahraga, musik, dalam hal sosial media, pembelajaran, dalam hal sekecil apapun, pakai kami Tuhan. Pakai saya Tuhan, agar saya punya gaya hidup yang baru, yang menyenangkan Tuhan dan memberkati banyak orang. Mampukan aku Roh Kudus, agar setiap hidupku dan perbuatanku memuliakan nama Tuhan. Jemaat Allah, saat ini kita akhiri ibadah kita. Semua terimalah berkat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau mampu untuk memilih pilihan-pilihan yang dari Tuhan. Bukan yang baik menurut manusia, tetapi apa yang sempurna menurut Tuhan. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kalau kalian mau share sesuatu atau mau nanya sesuatu, kalian bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa, ada counselor yang siap untuk mendoakan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kamu juga bisa join small group agar kalian bisa share tentang talenta kalian, tentang hal yang bisa kalian lakukan. Jadi semua bisa kalian lakukan di dalam small group ya teman-teman. Jangan lupa join small group, pastiin kalian ikut di ibadah kita juga supaya kalian bisa bertumbuh bersama-sama. So happy weekend, God bless you.